Perkenalkan saya, panggil aja saya Heri. Saya kebetulan di sini khusus untuk membantu program-program yang menyangkut dengan terahertz. Sebenarnya banyak pertanyaan di dunia ini sekarang ini masih dalam pembahasan terus masalah gelombang atau frekuensi terahertz. Gelombang dan frekuensi terahertz ini sangat dahsyat sebenarnya. Bukan berarti baru ditemukan, tetapi sudah pernah ditemukan, hanya belum tahu apa fungsinya. Nah, justru saya di sini ingin menjelaskan secara ilmiah kenapa berfungsi bagi manusia. Ya. Salah satu contohnya adalah yang namanya terahertz. Terahertz ini adalah gelombang elektromagnetik. Ya. Ada yang tahu gelombang elektromagnetik itu apa aja? Ada yang tahu? Kalau saya bilang HP, handphone, kita sering pakai ya. Terus kalau saya bilang lagi misalnya radio, benar ya. Kalau saya bilang lagi sinar laser, benar kan? Ya benar. Semua yang kita ada di dunia ini adalah gelombang elektromagnetik. Ya. Kalau kita lihat gelombang elektromagnetik yang ada di sini adalah posisinya di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat untuk electronics sama photonics namanya. Posisi gelombang terahertz ini ada di gap. Ya. Di gap. Jadi kalau mau lihat secara harfiah adalah ini. Gelombang terahertz ini kan kita lihat ada radio, ada televisi, ada radar misalnya seperti itu. Dan ini ada remote control, ada visible ini yang biasa untuk sinar-sinar laser dan sebagainya. Terus kemudian ada UV ya, sinar matahari, ya kan? Dan kemudian juga ada X-ray. Nah, terahertz ini berada di gelombang menengah, paling tengah. Nah, kenapa dia berada di tengah? Kok nggak di ujung? Ya, kok nggak di samping kanan dan sebagainya? Karena gelombang terahertz ini, ya, dia berada di frekuensi. Jadi kalau kita setel radio ada frekuensi ya, AM, FM dan sebagainya, dan berada di frekuensi 0,1 ya, 0,1 terahertz sampai dengan 10 terahertz. Jadi kalau kita bicara giga dan tera, ya, giga dan tera, mana lebih tinggi? Tera atau giga? Tera. Jadi kalau kita bilang tera, dia berada pada posisi 10 terahertz. Nah, pertanyaan lagi, tadi kan sudah lihat ada gelombang radio, ada gelombang televisi dan sebagainya. Ini adalah semua frekuensi. Nah, sekarang apa simbol daripada gelombang tera yang menyerupai atau mungkin bisa dianggap sebagai itu gelombang tera? Ada yang tahu nggak? Ini menarik nih, karena selama ini di dunia ini kita nggak tahu bahwa diri kita manusia itu adalah gelombang tera sebenarnya. Bisa paham nggak? Diri kita manusia itu adalah gelombang tera. Benar nggak? Nanti saya akan jelasin. Kenapa tubuh kita memancarkan frekuensi? Ya, itu semuanya ada jurnal-jurnal ilmiahnya. Bahwa tubuh manusia memancarkan gelombang frekuensi. Dan ada ciri khas daripada gelombang frekuensi tersebut. Dan terahertz ini yang luar biasa kekuasaan Allah, bahwa kita ini diciptakan memang sudah ada gelombang frekuensi. Ya. Sekarang ada namanya hormon feromon. Contohnya, kalau orang lagi jatuh cinta, ya, orang jatuh cinta nih, ya, itu harus sama frekuensinya, benar nggak? Benar nggak? Kalau nggak sama frekuensinya, maka dia tidak akan bisa klop. Ya. Adanya benci-benci, benci-benci, tapi rindu ya. Oke, nah ini posisi daripada gelombang tera. Ya, jadi sudah sampaikan tadi gelombang tera itu gelombang tubuh manusia. Ya, oke. Next, ini salah satu contoh resonansi. Ya, contoh resonansi yang sama dan yang tidak sama. Kalau frekuensi nggak sama nggak akan masuk. Pas aja kalau udah. Ya, ini contohnya.
Sama nggak? Nggak sama kan? Nggak akan bergerak. Nah, begitu sama frekuensinya, maka dia akan bergerak. Ini salah satu. Nah, gelombang tera ini tahun 2021 bisa dibayangkan ya, tahun 2021 merupakan gelombang yang sekarang jadi hangat pembicaraan. Di kalangan mana? Kalangan ilmuwan. Semua ramai bicarakan. Pak, bisa minta kursi lagi, Pak? Oke? Mungkin biar dihandle oleh Pak Robert. Jadi perlu saya sampaikan, tahun 2021 ilmuwan di dunia ini berbicara gelombang terahertz, di mana dulu diabaikan. Nama gelombang dahulu itu namanya sub-milimeter. Kenapa? Berada di tengah, sehingga disebut sub-milimeter. Nah sekarang mereka, ilmuwan itu membahas mengenai gelombang terahertz. Kenapa? Gelombang terahertz merupakan gelombang masa depan yang akan digunakan fungsinya untuk masa depan. Jadi apa yang kita bawa sekarang ini adalah suatu ilmu untuk masa depan. Ya. Apa contohnya? Contohnya, pernah dengar ada 4G, 5G, ya? Ya. Sekarang ini lagi dirancang untuk 6G. Ya. 4G itu singkatannya apa? Generasi keempat, fourth generation. 5G, sekarang 5G ya, 5 atau fifth generation. Nah, next untuk mencapai sixth generation, mereka butuh apa? Gelombang tera. Gelombang tera untuk masuk ke sixth generation. Nah, ini di dunia sudah dirancang. Ini yang bicara semua ahli. Ya. Di dunia itu sudah dirancang untuk 6G world, ditargetkan tahun 2030 semua sudah masuk 6G. Untuk masuk 6G atau 6th generation, dia membutuhkan frekuensi expansion namanya terahertz. Ya. Dia membutuhkan terahertz. Karena ini adalah bagian daripada syarat untuk masuk ke 6G. Nah, kita lihat sekarang bahwa dalam konteks 6G, di sini ada syarat untuk masuk 6G adalah health monitoring atau monitoring kesehatan. Nah, monitoring kesehatan di sini mereka akan gunakan gelombang terahertz untuk health monitoring. Nah, ini pertanyaan banyak sekali pasti. Kenapa sih health monitoring harus pakai terahertz? Nah, ini salah satu, apalagi namanya, terahertz teknologi is the next 6G. Ya. Jadi luar biasa, ya, teknologinya luar biasa. Nah, ini salah satu webinar yang dilakukan oleh salah satu university di Amerika. Mereka melakukan webinar mengenai masalah gelombang terahertz. Profesor Bobby Welke, salah satu daripada university di Virginia, dengan beberapa para universitas profesor, salah satu adalah Aryan Taheri dengan Dr. Robert Welke. Ini mereka bilang bahwa gelombang terahertz ini merupakan gelombang masa depan yang akan digunakan. Kenapa terahertz ini digunakan untuk masa depan? Kenapa? Ini gelombang non-invasif. Ditembakin ke dalam tubuh manusia, tidak akan merusak organ kita. Saya mau tanya, ada nggak yang berani di sini untuk foto ronsen 1 hari 2 kali? Berani kan? Nggak ada yang berani kan? Kenapa? Gelombang ronsen itu mengandung radiasi yang ionizing. Dia merusak.
baik permukaan tubuh maupun di dalam tubuh. Jadi jangan sekali-sekali minta ronsen satu kali, 2 kali. Bahkan kalau bisa sebulan sekali. Seperti itu. Nah itu. Sedangkan gelombang terahertz mau dipakai berkali-kali pun, insya Allah tidak ada masalah di situ. Sehingga digalakkan seperti itu. Nah ini salah satu perusahaan namanya S-Build di Amerika. Mereka gunakan gelombang terahertz ini untuk apa? Monitoring tangki yang tertutup. Kalau tangki tertutup nggak bisa ketahuan tuh airnya. Sampai setinggi mana airnya, gasnya sampai sejauh mana dan sebagainya. Nah perusahaan S-Build ini dia menggunakan gelombang terahertz untuk sensor, bahkan bisa mendeteksi ada crack, ada bocor dan sebagainya di dalam tangki tersebut. Nah ini kemudian juga ini sudah lama ini di Chili, salah satu radar indera jauh di Chili itu mereka di daerah Atacama itu mereka menggunakan gelombang terahertz untuk apa? Ngitungin jarak bintang dari bintang satu ke bintang lain. Jadi berapa sih jaraknya? Mereka tembakin dengan terahertz. Karena gelombang terahertz lebih akurat ya, dibanding dengan sinar lain. Jadi mereka gunakan ini untuk teknologi. Jadi saya bilang terahertz ini luar biasa. Ya. Nah, ini salah satunya juga untuk sensor kedalaman laut, termasuk dengan acoustic sensing, bisa tahu permukaan laut. Ya. Terus kemudian sensor untuk di rumah, misalnya kalau kita ingin tahu ada orang nggak di rumah ini, cukup dilihat dari luar, kebaca bahwa ada manusia di dalamnya. Bukan sensor panas ya, bukan. Karena biasanya dulu Amerika kembangkan yang sensor panas, bisa ketahuan orang tembus tembok, tapi ini lebih jelas lagi. Jadi orang pakai baju apa di dalam rumah bisa ketahuan. Kalau sensor panas cuma gambar tubuh manusia aja, seperti itu. Nah, sampai ultrasonic sensing. Terus kemudian juga di sini dikatakan bahwa mereka mau kembangkan sampai dengan non-invasive sensing teknologi portofolio, termasuk di airport. Pada saat kita masuk ke airport kan biasanya di sensor tubuh kita, kalau kita bawa antara tepung dengan narkoba bisa ketahuan dengan terahertz ini mana tepung mana narkoba, seperti itu. Nah ini salah satu teknologi terahertz. Nah ini salah satu bisa di scan tank yang lagi lewat dan sebagainya, bisa ketahuan isi-isinya. Manusia seperti itu ada bawa senjata, bisa ketahuan bahwa mereka bawa senjata atau pisau. Kalau dilihat secara sekilas ini cuma bawa koran, tapi ketahuan dia bawa pisau. Seperti itu. Nah ini teknologi. Nah sekarang manfaat gelombang terahertz. Gelombang terahertz sampai dengan saat ini semuanya lagi kembangkan untuk kesehatan. Ilmu pengetahuan, seperti tadi saya bilang untuk menghitung rasi bintang dan sebagainya, jarak antara interstellar, bintang bisa kebaca. Terus juga untuk militer dan security mereka gunakan. Terus kemudian juga mereka gunakan untuk pertanian dan perkebunan. Mereka gunakan juga untuk komunikasi. Nah, ada satu jurnal, ini jurnalnya menarik sekali. Jurnal ini dibahas di Russian Academy of Science and Technology. Mereka itu bahas mengenai masalah gelombang tera dan efeknya pada manusia. Jadi gelombang tera diterapikan, efeknya kepada manusia. Hasilnya apa? Efek terhadap sel manusia. Ya. Sel itu bisa diperbaiki oleh mereka. Dengan gelombang tera ini dapat memperbaiki sel, dapat memperbaharui sel. Jadi hasil penelitian mereka seperti itu. Ya. Untuk sel saraf, nah ini juga menarik nih, sel saraf bahkan bisa mengcover, melindungi sel-sel saraf tersebut dengan adanya gelombang tera ini. Ya. Ini hasil penelitian. Terus kemudian ke kulit, sel kulit. Nah ini menarik lagi nih. Ini sel kulit, ini cukup baik, bahkan dia bisa memperbaiki DNA kulit yang rusak dan sebagainya. Nah ini juga salah satunya. Terus kemudian di jurnal medis, nah ini yang menarik nih, jurnal medis bahwa gelombang terahertz tersebut ini direview. Nah ini dikatakan bahwa dia non-ionizing.
Di non aliasing ini semua ada beberapa, karena posisi terakhir tadi di sini posisinya, sehingga dia dapat beberapa macam keuntungannya. Ya. Jadi dia dapat high absorption of the water content. Jadi bisa apalagi namanya absorpsi daripada air. Nah, kalau kita implementasikan ke darah, dia bisa absorpsi darah itu sendiri. Nah itu terus kemudian fungsi deteksi. Jadi teknologi hospital, rumah sakit masa depan itu cukup dengan gelombang tera bisa mengetahui orang punya penyakit. Sekarang ini kan untuk mengetahui penyakit daripada pasien kan harus komunikasi, benar ya? Harus ada observasi. Sakitnya apa? Sakit kepala, Pak. Nah pertanyaan saya, kalau bayi gimana? Bisa nggak bayi ngomong, saya sakit kepala? Atau saya sakit perut? Nggak mungkin kan? Dokter yang harus melihat tanda-tandanya. Tetapi dengan gelombang tera ini, dia mempunyai fungsi deteksi. Nah ini banyak sekali fungsi deteksi daripada gelombang tera yang betul-betul sudah masuk ke dalam jurnal ilmiah. Ya, sudah masuk ke dalam jurnal ilmiah. Ini bukan saya yang berbicara, tapi kebetulan para profesor, para pakar semuanya di luar itu berbicara mengenai fungsi daripada gelombang tera. Ya. Di sini dia dari kulit, otak, oral, dada, paru-paru, lung, ya, terus kemudian prostat, usus, serviks, ya, sampai bagian lambung. Semuanya bisa dideteksi dengan terahertz. Nah, kalau dideteksi bisa nyembuhin nggak? Nah itu pertanyaan kan? Setelah deteksi bisa sembuhin nggak? Nah hasil jurnal juga menyatakan, ini kita bicara mengenai penyakit yang berat ya, penyakit yang berat, cancer, tumor dan sebagainya. Ini lihat, untuk deteksi brain tumor, ya, deteksi brain tumor itu betul-betul kelihatan sekali lebih jelas dibanding dengan apalagi namanya scan biasa. Ya, bisa ketahuan. Jadi kalau orang mau melakukan surgery atau pembedahan, mereka mudah dengan menggunakan terahertz. Nah, bahkan sampai hal yang terkecil, identifikasi terhadap kromosom, seperti itu. Nah ini DNA ya, ini menarik sekali. Nah, pengobatan. Nah tadi kan sudah ada fungsi deteksi. Nah sekarang fungsi pengobatannya ada nggak sih? Pertanyaan seperti itu. Nah fungsi pengobatan dari gelombang terahertz ini luar biasa. Nah ini bahkan dinyatakan di sini dapat mengurangi ukuran tumor. Tumor yang cukup besar misalnya ukuran sekepal. Nanti saya ceritakan, saya punya histori masalahnya. Apa sebabnya saya berdiri di sini? Saya ini sebenarnya pasien. Ya. Saya pasien yang mulai menghargai gelombang tera setelah mengetahui apalagi luar biasa teknologi ini. Jadi di sini bahkan mengurangi ukuran tumor, ya itu salah satunya, ya bahkan berangsur-angsur bisa pulih. Nah terus kemudian untuk kanker kulit, dia dapat mengobati kanker kulit. Jadi gelombang tera ini sedemikian rupa dibuat untuk bisa membuat bahwa dia kanker kulit tersebut bisa berangsur-angsur pulih. Ya. Terus kemudian di sini ada healing burn injuries, itu ada luka-luka bakar, ya luka-luka bakar kan ada biasa bekasnya ya, dan sebagainya. Ini juga bisa disembuhkan. Ini semua jurnal ilmiah, ya bukan saya yang ngomong. Ada untuk kardiovaskular, loh. Tadi dokter awal sudah ngomong tuh masalah kardiovaskular, ya. Nah pembuluh darah itu pun bisa dibantu untuk dengan terahertz ini, insya Allah bisa membantu orang-orang yang punya masalah pembuluh darah. Terus kemudian mata, nah ini yang menarik nih. Mata kok bisa disembuhkan dengan terahertz? Bukannya terahertz itu merupakan sinar, ya? Terahertz tidak merusak, itu sendiri. Terahertz ini tidak merusak. Lain dengan sinar-sinar laser yang dibeli-beli kayak gini, ini nggak boleh kena mata nih, ya, karena akan mengganggu kornea. Tapi terahertz sinarnya tidak mengganggu mata, tidak merusak mata, ya.
Nah itu, jadi kalau ada orang yang punya mata katarak dan sebagainya, ya boleh coba. Nanti Pak Dokter kasih tahu lah bentuknya bagaimana, mana yang di treatment. Seperti itu. Ini luar biasa. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa terahertz punya frekuensi yang sama dengan normal human cell. Ya, jadi sel manusia frekuensinya sama dengan gelombang terahertz, seperti yang saya sudah bilang di atas tadi. Ya. Nah, dengan sini Theracare ini dia mengkombinasikan antara Chinese dan Western cytology medicine teknologi. Nah ini dia. Saya mau tanya, tadi kan sudah tahu ya, ada tubuh manusia punya frekuensi. Nah ada seorang dokter ini dia bisa membaca bahwa dengan gelombang frekuensi tertentu bisa tahu kesehatan daripada manusia. Ya itu saya bilang tadi, bayi kita deteksi dengan gelombang terahertz, itu bisa tahu, oh ini bayi sakitnya ini, karena mereka nggak bisa ngomong kan. Nah ini kondisinya. Dr. Robert E. Becker, dia bilang bahwa tubuh manusia itu mempunyai satu listrik sebenarnya. Jadi maksudnya itu ada frekuensinya, ya, ada getarannya, ada gelombangnya dan sebagainya. Terus dibalas lagi dengan Bruce Taino, ini salah satu daripada profesor dari University East South University di Washington, USA. Dia mengatakan bahwa rata-rata, nah ini unik nih, rata-rata frekuensi manusia daytime adalah 62 sampai 68 Hz. Ya, 62 sampai 68 Hz. Itu adalah rata-rata frekuensi tubuh manusia sehat. Sekarang pertanyaannya, Pak, gimana kalau kurang daripada 62? Ya, kalau kurang daripada 62, contohnya 58 Hz, berarti imun tubuhnya lagi turun. Ya, imun tubuh orang itu lagi turun. Kurang lagi 55, berarti dia ada gejala flu dan pilek. Ya, kalau flu dan pilek bisa kita lihat ya, orang flu dan pilek, tapi kalau imun belum bisa kita lihat. Tapi dengan gelombang terahertz ini bisa melihat. 50 Hz itu penyakit kandida, penyakit kulit, termasuk dengan herpes. Ya. 42 Hz cancer, berarti orang itu ada cancer. Karena kita nggak bisa lihat, orang kena cancer bisa lihat nggak? Ya. Kalau tumor mungkin bisa, tapi kalau cancer bisa lihat nggak? Nggak bisa kan? Nah inilah fungsi daripada deteksi. Nah sehingga Dr. Bruce Taino ini menyatakan bahwa untuk melihat rata-rata frekuensi sehat tubuh manusia 62 sampai dengan 68 Hz. Oke. Yang menariknya sekarang ini masuk ke inventor, The Sun Technology dari China. Ini makanya sampai kita dulu punya, ya mungkin ada apa? Bukan pepatah sih, ada hadis ya, nyatakan, tapi ini hadis nggak kuat ya, nyatakan bahwa carilah ilmu sampai ke negeri Cina, benar ya? Nah, kita nyari ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, inilah The Sun Technology, perusahaan semacam riset ya dari Cina, itu melakukan riset. Dia kembangkan hanya khusus untuk kesehatan manusia melalui Academy of Science. Ya, di sana ada lembaganya ya. Lembaganya kalau kita di Indonesia ada BRIN ya, kalau nggak salah ya. Ada BRIN untuk apa? Kalau dulu namanya LIPI ya. Lembaga yang berpengetahuan ya, dan sebagainya, dan untuk riset. Nah, di sana itu risetnya, dan dia mengkombinasikan dari apalagi metodologi kuno. Ini salah satunya. Kenapa? Ini unik ya. Vibration. Everything is frequency. Everything in life is vibration. Future medicine will be the medicine of frequencies. Albert Einstein. Frequency healing for body, spirit, and mind was endorsed by Nikola Tesla, 1856 to 1943, a famous inventor and scientist who made many important discoveries back in the 1930s. Saya terjemahkan dalam bahasa Bugisnya bahwa dua orang ini inventor sebenarnya, salah satunya adalah Albert Einstein ya,
Mungkin udah tahu ya Albert Einstein siapa? Ya, yang nemuin bom. Nah itu salah satu ya mungkin sahabatnya dari sini. Nah dengan si Tesla ini, Nikola Tesla, mereka percaya obat masa depan adalah obat frekuensi. Nah ini yang dibahas sekarang di dunia nih, bahwa 6G itu masuk dalam masa depan. Masa depan itu adalah obat frekuensi, dikatakan. Nah ditambah lagi dengan pernyataan dari seorang ahli, bapak ahli kesehatan modern, ya, yang sudah kuno ya, kuno tapi orangnya modern gitu loh, bisa membahas mengenai kesehatan. Namanya Hippocrates. Ini saya terjemahin ya. Jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit dapat diobati. Jadi ini Cina ini luar biasa. Dia ngambil semua sumber-sumber ini, tambah dengan terahertz, ya, tambah dengan ilmu modern saat ini, dia gunakan frekuensi itu untuk menyembuhin manusia. Nah ini. Jadi perpaduan antara kedua ilmuwan itu nyatu. Jadi panasin tulangnya sama terahertz frekuensi. Nah, ada nggak sih obatnya ini ya? Ada nggak sih alatnya ini? Ada yang bisa jawab nggak? Ada nggak sih alatnya ini? iTeracare. Apa itu? iTeracare. Wah, ini dia. Ya, tepuk tangan semua ya. Ya. iTeracare. China ini mengkombinasikan antara gelombang terahertz tadi, ya, yang ditemukan di barat, diolah sama mereka dengan teknologi yang lain, nah sehingga akhirnya masuk seperti ini. Ini semua tujuannya untuk apa? Untuk kesehatan manusia, kesehatan manusia, umat manusia. Nah, perpaduan teknologi iTeracare itu ada beberapa unsur. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, Desang teknologi ini menemukan 3 unsur. 1, terahertz teknologi. Yang kedua, quantum teknologi. Yang ketiga, optical quartz teknologi. Nah, apa aja ini? Kalau terahertz kan sudah lihat tadi. Jadi dia padukan 3, ya, 3 tools, alat ini ke dalam mereka punya teknologi. Teknologi kuantum. Nah, jadi teknologi kuantum ini adalah teknologi bidang fisika dan teknik yang baru muncul ya. Ini mereka mencabut teknologi yang mengandalkan sifat-sifat, ya, sifat-sifat mekanika kuantum. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. Nah, mereka gunakan koloid yang disinari dengan sinar UV. Nah, koloid itu adalah microchip, ya, microchip yang disinari dengan UV. Mereka gunakan itu untuk teknologi kuantum. Ini teknologi yang baru nih. Nah, terus kemudian ini yang sudah sering kita lihat adalah teknologi optical quartz, teknologi yang menggunakan transmisi pita UV atau serat optik. Mungkin sudah sering dengar ya, serat optik. Saat ini kabel-kabel internet yang ditanam di bawah tanah itu semua menggunakan serat optik. Nah, itu dia. Oke, dalam prosesnya di sang teknologi ini, seperti yang sudah dibahas tadi pertama, mungkin yang baru datang mungkin bisa lihat, mereka kembangkan iTeracare ini pada tahun 2010 dengan Beijing Institute of Science and Technology. Terus kemudian 2015 Desang Teknologi didirikan. Nah, tahun 2015 model pertama yang dikeluarkan adalah 400.000 ya. Ini 400.000 US dollar kalau ditulis di sini ya. Tapi ya dalam arti kata bayangkan teknologinya mereka buat baru single produk seperti itu nilainya 400.000. Ada nggak yang mau beli 400.000 ya US dollar? Nah, mereka ada proses lagi, mereka lakukan penelitian tahun 2017. Mereka gunakan mereka launching second generation iTeracare model dengan 19.000 US dollar per satu unitnya. Mereka kembangkan lagi, ya, tahun 2019 mereka kembangkan dengan generation iTeracare yang 5.000 US dollar harganya. Nah, terus terakhir mereka kembangkan lagi
tahun 2021, tahun lalu ya. Mereka kembangkan yang fourth generation ITERA Care device, yang mana ITERA device tersebut bisa disalurkan untuk seluruh masyarakat, seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dan mereka sudah masuk ke hampir 56 negara saat ini. Ya. Dengan melakukan beberapa macam riset untuk bisa memperbaiki harganya sehingga bisa menjadi lebih murah. Karena apa? Bisa digunakan oleh semua manusia untuk melakukan treatment atau mungkin pengobatan masing-masing. Ya. Ini dia alatnya. Nah, ITERA Care ini punya beberapa fungsi. Ya, ini fungsi utama adalah safety. Jadi orang pasti yang mau pakai safety nggak? Ya. Jadi mereka ini sebenarnya kalau dilihat itu ada certified Europe dia. Berarti bisa masuk jual sampai ke UK, ke London, bisa sampai ke mana-mana. Coba buka HP bapak-bapak semuanya, buka di belakangnya itu ada CE, Certified Europe. Itu berarti boleh didistribusikan ke seluruh dunia khususnya. Nah, karena itu masuk di Certified Europe. Nah, terus kemudian penetration, identification, activation, dan user friendly. Nah, nanti saya jelasin. Safety bahwa ITERA Care ini tersertifikasi paten aman dari Chinese Academy Science and Technology dan Sinopec. Ya. Jadi alat ini tersertifikasi. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Mohon maaf ya, bukan kaleng-kaleng. Ini alat yang luar biasa. Itu safety-nya. Penetration. Nah, penetration-nya ini unik nih. Ini salah satu saya ngambil jurnal ilmiah ya dari Profesor Hiromichi Hoshina. Ini salah satu kolik saya di Jepang nih. Dia katakan bahwa gelombang terahertz ini bisa penetrasinya, bayangkan, ini 1583 meter per second. Luar biasa. Hampir 1,5 kilo ya. Penetrasi daripada gelombang terahertz. Nah ini. Terus kemudian dia kecepatan di air lebih cepat lagi, 1,5 km per detik. Nah ini kalau dilihat, the penetrasinya bisa masuk ke dalam sel kulit tubuh manusia sampai 30 cm dan 20 cm. Ya, jadi bisa meresap. Jadi jangan dilihat bahwa itu asal alat ya, tapi alat itu betul-betul bisa punya fungsi yang sangat luar biasa yang menggunakan teknologi masa depan. Nah ini salah satunya, unik sekali. Ya, sampai pembuluh-pembuluh darah kapiler dan sebagainya tembus dia. Nah untuk identifikasi, nah ini tadi saya cerita, untuk identifikasi, jadi dia memperkuat sel sehat, dia memperbaiki kerusakan sel, bahkan melancarkan pembuluh darah yang mampet tadi, seperti jurnal ilmiah yang sudah dibaca tadi, yang sudah dilihat. Nah, ini salah satunya. Terus kemudian juga melalui jurnal ilmiah, ini bisa dilihat nih. Ini sel-sel semuanya bisa diperbaiki. Ini jurnal ilmiah. Jadi sel tubuh manusia dapat diperbaiki dengan dipancarkannya itu, ditembakinnya itu gelombang terahertz. Ya, jadi ini sampai jadi bukan saja interstellar angkasa luar yang bisa dilihat, tapi tubuh manusia pun bisa dengan terahertz ini, dengan frekuensi terahertz ini dapat dilapisi. Jadi sel-sel tersebut dapat dilindungi ya, seperti tadi fungsi identifikasi. Activation. Nah, activation ini adalah dia bisa mengatur suhu tubuh manusia, memperbaiki imun sistemnya dan sebagainya ya, dan mengaktifasi sel yang lemah dan mati. Nah, ini salah satunya sel saraf ya. Ini dapat setelah ditembakkan dengan gelombang tera, dia dapat aktif kembali ya. Jadi ini nanti hubungannya dengan apa nih? Dengan stroke ya, penyakit stroke. Nah insya Allah ya, ini semuanya ya tentunya kembali lagi ke Allah ya, bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Kita ini yang berikhtiar ya, kita yang berikhtiar untuk membantu atau menyembuhkan diri kita sendiri.
User friendly. Nah, user friendly ini mudah digunakan. Jadi biar anak-anak juga bisa, dan bukan untuk main-main anak-anak karena mahal. jadi digunakan untuk kemudahan sebenarnya. Jadi bisa mudah sekali. Cukup di blow di tempat yang sakit, ada metodologinya, ada cara-caranya, ada tekniknya untuk di blow. Oke. Nah, di sini ada petunjuk pemakaiannya, gampang, ini mudah, nanti bisa dilihat. Dan bukti dan manfaat. Nah, ini semua ada bukti dan manfaat. Nah, di sini juga nanti ada testimoni ya. Tadi mungkin dokter sudah masuk testimoni, tapi saya mau testimoni dari luar. Ya. Tadi kan testimoninya orang Indonesia nih. Sekarang saya mau testimoninya orang luar negeri. Bagaimana? Karena Pak sudah masuk. Bahkan sekarang ini penjualan iTera Care yang terbanyak ada di Amerika. Indonesia nggak ada apa-apanya nih. Bahkan orang Amerika aja udah duluan nih. Kenapa? Mereka melihat manfaatnya. Manfaatnya sangat luar biasa. Gitu loh. Kita ini baru masuk di Indonesia. Ya. Jadi baru masuk di Indonesia. Mohon maaf Pak, Andoko, tahun berapa kita masuk? Tahun lalu. Nah, baru masuk di Indonesia Januari 2022. Kita yang telat sama orang Amerika. Sesuatu hal yang bagus lari ke sana dulu. Baru masuk ke Indonesia. Nah, ini kata ya pengguna testimoninya. Nah, ini dari Pak Nathan ini, Philippines. Nah, ini reviews. These are the reviews, and these are people who sent videos and testimonies to the company. They said, hey, your device has helped my physical challenge, and this is what I am right now, all right? Okay, there we go. All right, we'll answer your questions after my presentation, okay? Now, Bell's palsy. Look at this. After 8 days of therapy, Bell's palsy, look at that, it got better. This shows that the dalam 8 hari terapi, activates orang yang healthy kena cells Bell's palsy itu kan in biasanya kalau kena AC terus the ya, atau muscles mungkin and kena tissues angin are terus, normalized. This bukan is a kayak video, stroke right? ya. You can Padahal see bukan. her, she took a Itu video Bell's of palsy. herself before Nah, and ini yang after, and this is just cuma after 8 kali 8 days mereka of therapy. mereka and it's terapi. wonderful. Alhamdulillah Alzheimer's berubah. disease. iTera Care can help calm the physical body. Alzheimer. This lady, she was agitated, Suka and lupa ya, after using hilang ingatan. it for just few minutes, she started Ini salah satu closing her eyes, all right, and she started to become relaxed, which is great, all right. Paralyzed. Day Lumpuh, 1, orang 2, lumpuh. 3, 4, 5. Look at that. Look at. You compare it. Look at the improvement after 5 days. The leg that is dark after 5 days Setelah becomes 5 lighter. hari. Lighter means more Yang blood lumpuhan circulation. tersebut yang tadi And this is gelap paralyzed warnanya patient. itu bisa And he berada started berangsur-angsur walking jadi terang. after Warna kulitnya ya. 50 treatments. Tapi 15 That kali is a treatment, wonderful 15 kali improvement. terapi, 5 days, and he dia started bisa- walking after 50 bisa berjalan treatments. kembali. Now, again, guys, Itu luar biasa. this device does not cure your body. We don't claim that. This device helps your body heal itself. Okay? This does not Jadi, cure because it doesn't alat have the ini ability. bukan untuk It ngobatin has the sebenarnya. ability to Alat ini resonate, adalah work dipakai with untuk the cells, membuat so tubuh the kita cells yang in mengobati your diri body sendiri. can achieve Dia the mengaktifasi health sel. that you need, alright? Now, thyroid nodules and frozen shoulder. Amazing. Look at that lady. After 10 therapies, the nodules, the goiter got shrunk. Nah, ini orang tiroid ya. Tiroid After juga 10 bisa therapies. sembuh. And this guy here, Setelah- his mic setelah was 10 kali able to terapi lift doang. his hands 10 kali 80% terapi higher. mereka He sembuh. cannot raise his hand. Alright? But after 15 minutes, he was able to raise his hand, and he gives a smile to all of us, and he is just amazed with the product. Now, this Nah, ini masalah device kulit. is effective to help, treat skin diseases. We have like high level of psoriasis here. Look at the picture on your left. Well, look at this picture on your left, and you can see, all right, there, after 2 months, the psoriasis just got better. Okay, look at this little girl here. She has also this extreme psoriasis, so much flakes on her skin. Psoriasis She could be dengan blue if she goes 2 bulan through terapi, this condition. But after 4 months of hasilnya luar using biasa. this device, now her baby skin is Seorang back. anak juga yang Right? kena Now, psoriasis, 3 years of skin disorder got punya better masalah after 4 kulit. days of therapy. And we Hanya have here 4 hari aja terapi. vitiligo. Mereka bisa After 5 months Pulih of kembali. therapy, vitiligo is just better. All right, a lot of wonderful things here.
So if you have skin problems, Vitiligo, challenges, Vitiligo itu use this device. ada perubahan warna ya, kulit ya. Nah, itu juga bisa Breast sembuh cancer. dengan Now she's not healed, she's not autoimmune, cured, but look at this. All right, after 22 days Ini of cancer ya, therapy, 30% of the kanker lump payudara of breast ibu ini. reduced, Ya. and 90% of the pain was relieved. I mean, the pain, Pertama, just the kesakitannya pain. Let's menurun. focus on the pain. Dari I mean, when sakit you are sampai in menurun. pain, it's not that easy. You Dengan know what I'm kondisi saying, seperti right? All of us, we have pain for some reason, probably an accident, injury, or disease, or sickness. It's not good to be in pain. It's not good. Di-maintain We hanya are dengan not 22 hari designed to be terapi. in pain for a long Setiap time. hari 22 But hari this lady, terapi. after using it for 22 days, the pain was reduced to 90%. And today, I just asked them, she's getting better and better on a daily basis. That is a great news. Eye problem. Ada masalah di mata. Red eye problem after 5 masalah days, mata ya. after 1 week. So it's good for any eye problem. You have cataract, glaucoma, try blowing this on your eyes, and you can see how it can help your eyes. And if it can help you see better, why not try it, okay? And also kidney failure. This guy, his name is Jayas Sudha. Orang yang 25 gagal ginjal, This is the lab test. The yang creatinine level was sudah 7.18. setiap And after hari 2 months, 3 kali it went down dilakukan to 4.4. dialisis ya, He cuci had darah. 3 dialysis in a week. 3 times in a week. Bayangkan And dalam on its first seminggu, day, after 3 kali terus on its first cuci day, darah he setiap was hari. able to urinate a little bit. And today, he can urinate 3 times a day. That is a great news, meaning the kidney is slowly getting back to its normal, all right? Jadi setelah So 2 kali it's not treatment, kidney failure here. dia itu After bisa 2 months of using the Iteracare kencing device, lagi. creatinine Ya, level from bayangkan, 8.2 2 kali treatment aja, went down udah bisa to kencing lagi. 0.8. Dialysis is 3 to 2 times a week. Now urination is increased, which is a great news, okay? Osteoporosis. Nah, ini juga untuk orang tua, osteoporosis. Old lady with severe Nah, ini juga osteoporosis. No? hanya dengan 2 bulan terapi, And insya after Allah 2 dia tidak months of sakit lagi. using the device, she's now doing track cycling. All right, and she's doing karaoke, she's singing, and she's better. She's 93 years old. Isn't that amazing? Now, why do you need to charge the water Nah, with ini the Iteracare device? Kita This bisa is gunakan the picture juga here. Iteracare You ini drink dengan this type of water, kita charge right, water, and jadi it's air exposed kita sinari to dengan the Iteracare nih. That hurts. Kita The sinari. water Fungsinya is apa? more stable. Darah tadi Right? yang You can mengental utilize seperti ini the akan jadi you have darah to yang have lebih lots of this apalagi water. namanya, 2 lebih glasses of membawa warm oksigen. water before the Jadi therapy, bagus sekali. and 2 Jadi glasses sebelum of di warm terapi water minum dulu, seperti kata Pak after. Dokter tadi. Why? Pertama, Because kita the minum dulu. oxygen is higher. charge It will 2-3 menit ya. restore the vitality Kita of the charge water. And you know dengan what? The alat ini, molecular structure kemudian of this setelah itu water is minum, linear. dan kemudian It's very diterapi. small, that is Nah, di blow easily ya, and di blow. sold Yang into dibahas. your body cells. And look at the blood Okay. here. Blood structure with normal water, it's all clustered, it's all together, right? Less oxygen, it's not active, it's moving slow. But on the other side, all right, the structure, Di antara the semua blood water, structure air is ya. separated. Setelah it's dikasih flowing terahertz, fluidly and semua fast. air There's more energy, low frekuensi there's more 7,8 oxygen, which is Hz jadinya. amazing. Oke. Ini testimoni dari luar. Jadi mereka juga punya beberapa testimoni-testimoni yang luar biasa sebenarnya. Karena memang alat ini cukup luar biasa. Salah satunya di tes radiasi. Alat ini di tes radiasi itu yang masuk ionizing ya, yang merusak ya. Tes radiasi ionizing ini 0. Ya, ini ada sertifikasinya. Terus kemudian ya ini salah satu yang tidak boleh dipakai alat ini kepada siapa aja. Jadi khususnya kepada orang yang lagi hamil. Hamil itu usia muda ya, hamil muda sama yang lagi menstruasi. Ya itu nggak boleh dipakai alat ini. Sementara ditunda dulu. Terus kemudian untuk yang punya masalah penyakit jantung bawaan, ya penyakit jantung bawaan itu yang tidak bisa disarankan. Terus ada implan objek kayak macam besi di kaki dan sebagainya, jangan disinar di kaki seperti itu, tapi di badan di tempat lain boleh seperti itu. Terus kemudian ya yang luka-luka yang terbuka yang masih berdarah jangan dikasih blow. Nah ini salah satu syaratnya, jangan dilakukan itu. Ya. Terus kemudian, nah kalau kita gunakan Iteracare ini hampir sama sekali kita gunakan Iteracare
itu hampir sama 10 kali kita lakukan akupuntur. Jadi ini perbandingannya ya. Jadi sekali kita gunakan eteraket sama dengan 10 kali akupuntur atau 20 kali times cupping ya, pakai cup ya. Beckham. Nah, ya, terus atau 30 kali gua sha itu banyak ya. Krok. Nah, terus kemudian atau 40 kali massage. Jadi beli aja satu ini nggak usah 40 kali, nggak usah pergi ke tempat tukang pijet deh. Ya. Karena memang benar. Saya di terapi di belakang saya tidur malam pagi insya Allah sehat, maksudnya segar gitu. Ya, lebih semangat, lebih berenergi di pagi hari. Oke, nah ini saya sadur juga dari iTeraCare bahwa ada beberapa untuk quantum value-nya. Memang semua peradangan-peradangan ini bintang 5 dia. Semua penyakit yang jenis peradangan bintang 5. Contohnya jantung dan sebagainya yaitu bintang 5. Jadi meningkatkan kualitas kesehatan menyeluruh bintang 4. Tumor ganas bintang 4. Seperti itu. Nah, ini semuanya masalah otak, kelenjaran getah bening dan sebagainya. Masalah kulit bintang 3 ya dan sebagainya ya. Jadi produk ini sangat efektif untuk beberapa penyakit yang ada di sini dan ini terbukti. Oke. Nah, ini ada quote ya. Saya sadar mungkin dari Pak Robert nih ya, bahwa kesalahan terbesar manusia adalah bekerja. Jadi kita cari duit ya, bekerja untuk cari duit kan. Tapi kita abaikan kita punya kesehatan ya. Selalu abaikan kita punya kesehatan, lupa gaya hidup, gaya makan dan sebagainya. Jadi dengan kondisi itu akhirnya habis untuk membayar kesehatan tubuh kita. Akhirnya kalau kita sakit, kita bayar mahal untuk kesehatan, untuk kesembuhan kita. Nah, sekarang saya mau tanya, berapa biaya kesembuhan Anda kalau sakit? Ya. Ada yang pernah masuk rumah sakit? Semoga tidak ya, semoga tidak semuanya ada yang, tapi ada yang pernah kan? Ada yang pernah? Semua pasti pernah mungkin ya? Berapa mahal selain BPJS ya? Kalau bilang BPJS paling kita ngantri paling belakang ya. untuk bisa. Nah, kira-kira berapa paling mahal yang Bapak pernah atau Ibu pernah lakukan untuk pembayaran rumah sakit? Ada 10 juta, 20 juta, pasti ya? Pasti akan seperti itu. Karena sekarang obat-obatan makin lama makin mahal. Karena apa? Konglomerasi medis ya, para farmasi nih masalahnya. Ya. Nah, sekarang kalau saya tanya, kalau kita mau investasi untuk kesehatan kita, mau nggak? Ya? Mau nggak kalau saya tanya kita mau investasi untuk kesehatan kita? Mau. Ya? Mau atau nggak mau? Nah, mau dong. Saya pun mau. Oke, saya jelasin dulu ya, saya punya masalah. Jadi sedikit, tambah dikit Pak. Saya adalah pasien. Saya punya Ibu, yang masalah. makan belakangan dulu ya Bu ya. Bu, yang konsumsi belakangan ya dulu ya. Nanti sama-sama kita. Oke. Itu apa? Gaya hidup nanti. Oke. Musik keras. Saya punya masalah dengan pengapuran tulang belakang. Saya rasakan menderita kurang lebih 4 tahun. Tidak bisa, kaki saya tidak bisa bersila. Jadi kalau saya ke masjid, saya harus gunakan apalagi namanya kursi untuk sholat. Nah ini satu pengalaman saya yang tidak mungkin bisa saya lupakan. Jadi saya sekarang usia saya baru 52 tahun. Tapi kalau saya ke masjid pakai kursi, saya sejajar dengan orang-orang usia 70-80 tahun. Ya, seperti itu yang saya rasakan. Dan kondisi ini mungkin Allah Maha Besar. Beliau ketemukan saya dengan Pak Robert. Ketemukan saya dengan Pak Robert. 4 tahun saya dibantu dengan 1 hari. 1 hari loh. 4 tahun saya dibantu dengan 1 hari. Pak Robert blow saya 30 menit total semua tubuh saya. Besok pagi subuh saya sholat subuh sudah bisa bersila. Ini statement saya. Karena saya ini bukan orang perusahaan, maaf. Saya bukan promotor perusahaan, tetapi saya membantu orang-orang untuk sehat. Itu saya punya moto.
Kalau saya bisa memberikan sesuatu yang benar kepada manusia, ada pahalanya kan? Ada kan? Ya tahu Tuhan. Insya Allah. Ya tahu Tuhan. Ya, kalau kita riak ya lain, ya kan? Pasti nggak ada pahalanya tuh. Ya Pak. Tapi kalau kita tidak riak, kita betul-betul niatnya lillahi ta'ala untuk membantu manusia. Saya bukan apa-apa, saya pengusaha, ya, saya membantu masyarakat di daerah, di desa khususnya. Tapi saya mau untuk membantu di sini, kenapa? Karena saya merasakan manfaatnya. Testimoni saya ini belum membuat saya memutuskan untuk membeli alat waktu itu, belum. Testimoni yang mana yang saya buat? Begitu ibu saya ada limfoma di belakang. Limfoma itu kayak semacam kayak tumor lah ya, tapi tidak ganas ya. Dia tumbuh di belakang, ukurannya kayak bola tenis. Ya. Saya gunakan alat dari Pak Robert. Saya scan karena saya yakin, karena saya udah terbukti. Berarti saya punya sasaran uji coba kedua kan orang yang paling dekat dengan saya, ibu saya. Ya. Saya scan terus, saya blow sesuai dengan petunjuk yang ada. Saya blow, ini light saya ngomong. 2 bulan limfomanya hilang. Hilang. Ya, 2 bulan. Terapi terus, dan ibu itu memang senang dikasih terapi. Jadi saya senang karena dia bawaannya positif ya. Jadi segala sesuatu kalau positif, ya itu insya Allah pasti akan bisa berubah manusia, dan ini terjadi dalam hidup saya. Sehingga Pak, saya bilang, Pak Robert, saya bulan orang pertama yang akan beli alat Bapak yang kan ada beberapa harga. Ini saya kasih tunjuk. Pro. Nah, saya ambil yang premium Pak, sebagai awal premium dulu. Saya ambil yang premium. Dan inilah harga yang saya menganggap bahwa ini harga murah. Kenapa? Bayangkan kalau saya ke dokter untuk obati, saya punya tulang belakang 4 tahun, saya ke profesor, ahli tulang dan sebagainya. Yang ada Pak operasi. Bayangkan kalau kita di black di belakang. Ya kan? Ibu saya, kalau saya bawa juga ke dokter, tumor nggak ganas mereka dia ya, itu pasti bisa berapa, mahal ini kan? Pasti lebih mahal daripada ini yang saya harus keluarkan. Betul. Ya, saya ambil premium kenapa? Tengah-tengah lah, nggak terlalu mau riak-riak yang mahal-mahal, tengah-tengah aja. Ya, karena saya tahu yang pro ini pasti untuk orang-orang yang profesional juga, yang ahli fisioterapi, ya untuk klinik-klinik dan sebagainya. Baik, ini aja kesan dan pesan saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semua